Kebetulan aku namanya Gabriela Rosari. Nah kemarin pengen bikin something yang brandnya tuh beda dari yang lain gitu. Kebetulan Sinteress itu advancing Christmas. Oh. Jadi tadinya tuh mau pakai semuanya Little Flower itu ya. Cuman karena nama aku juga ada rosarinya ya udah why not I use that gitu loh ya, dikasih sama orang tua. Thanks. Terus jadi nama brand apa gitu. Dulu waktu aku masih SMP, ada youth workers yang datang ke Batam gitu. Oke. Jadi kita ada retreat gitu-gitu, terus juga karena kebetulan Batam dekat Singapura, ada international conference, kita ikut ke Singapura. Aku tuh sekelompok sama semua kakak kelas. Begitu mereka udah SMA-nya nggak di Batam nih, aku langsung kayak mereka kemana sih? Tapi memori soal komunitas atau apa ya namanya, longing to be in a community itu tuh tetap ada. Ya habis itu pindah ke Jakarta. Buat aku ya kayak Tuhan tuh udah nyiapin semuanya gitu loh. Sampai ke teman-temannya itu sama Tuhan tuh dikasih. I think God speaks to us in a very personal way gitu. Kalau buat aku pribadi itu sebenarnya through photography dan juga personal experience ya, akhirnya aku fokusin gitu. Dapat beberapa feedback dari teman-teman bahwa they are blessed with what I wrote gitu loh. Oh my God, so this is the talent that God already entrusted to me gitu loh. Buat aku sih, Catholicism is really beautiful guys. Kayak every details yang ada di mass, yang ada di gereja itu ada artinya. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke Low Mental Podcast by Dukin Auto Media. Tamu kita kali ini adalah seorang content creator Katolik, namanya Gabriela Rosari. Nama Instagramnya adalah Little Rosary. Ya, karena kali ini kita akan membahas sama narsum kita ini, mengenai perjalanannya dia di dalam suatu komunitas Katolik. Kenapa sih dia mau berada di dalam komunitas? Dan kedua, kenapa sih ingin menjadi seorang content creator Katolik? Nah, cukup seru guys. Nah, harusnya ini relate dengan kalian. Jadi, jangan lupa untuk nonton dan ikutin terus. Seperti biasa guys ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video kita, channel YouTube-nya agar semakin berkembang. Follow Instagram kita dan juga jangan lupa tonton videonya sampai habis agar tidak kehilangan konteksnya. Dan mari kita sambut Gabriela Rosari dari Little Rosary. Enjoy the show. Oke guys, kita balik lagi di Low Mental Podcast. Kali ini kedatangan temen gua dari komunitas Emmanuel juga, walaupun belum anggota ya. Gaby, Little Rosary, welcome to the show. Halo, thanks for having me. Thank you. Yang mana dulu nih? Dia dulu. Oke. Gimana kabar sobat? So far so good. Praise God. Habis apa namanya merayakan kemarin pesta hati Yesus yang Agunus di Atmajaya. Betul. Laku berapa Rosario? Ya. Langsung jualan ya. Iya. Jadi game ini punya usaha, namanya ya itu usaha ya, bener ya. Iya, usaha. Little Rosary. Dia kan content creator juga, dan di lewat content creator itu dia juga produce beberapa, apa bilangnya itu sebutannya? Merchandise. Ya, ada rosario, ada stiker, ada kartu-kartu doa seperti ini, prayer card ya namanya. Iya. Ya betul. Dan beberapa merchandise lainnya lagi. Udah berapa lama jalanan Little Rosary? Baru Pak. Terinspirasi dari mana, Gap? Terinspirasi dari mana? Aku langsung diceritain aja. Apa-apa, sekalian jualan dulu kan? Sekalian jualan dulu ya. Okay. Mungkin ceritain soal backgroundku dulu kali. Boleh. Kebetulan aku namanya Gabriela Rosari guys. Nggak tahu kenapa nyebut Gabriela itu agak susah ya. Gabriela Rosari. Nah kemarin pengen bikin something yang brandnya tuh beda dari yang lain gitu. Karena kalau misalnya Little Flower atau apa kan udah banyak banget gitu ya. Kebetulan Sinteress itu advancing Christmas. Jadi tadinya tuh mau pakai semuanya Little Flower itu ya atau apa gitu. Tapi udah banyak. Little ya. Iya. Cuman karena nama aku juga ada rosarinya ya udah why not I use that gitu loh ya, dikasih sama orang tua. Thanks. Ternyata berbuah sampai sekarang. Iya, tadi jadi nama brand apa gitu.
gitu. Kalau misalnya ditanya inspirasinya dari mana, dulu tuh aku pernah ikutan international conference-nya komunitas yang aku ikutin dulu, namanya Singles for Christ. Itu di Manila 2018. Nah di sana merchandise Katoliknya tuh beragam banget ya teman-teman ya. Ini salah satunya ada yang ini. Ada yang kayak gini, ada pakai rosary. Nah ini tuh finger rosary kan itu, pocket pocket ya. rosary, Nah aku pertama kali ngeliat ini tuh di Manila gitu, dan aku benar-benar terkesan. Kemarin sempet beli, tapi aku kasih ke orang karena menurut aku so sweet gitu. Ini tuh ada doanya juga gitu, dan doanya juga aku memang terinspirasi dari mereka gitu. Doanya juga manis banget, jadi aku pengen ngasih ini ke orang-orang yang memang berharga buat aku, Cia. Dan ini harapannya buat teman-teman. Buat teman-teman ya, ini kalau misalnya kalian mau simpan sendiri atau mau bagiin ke teman-teman kalian juga, ini sweet banget gitu. Gitu, ini bukan jimat ya. Oh iya. Gitu. Nah, pertanyaannya ya teman-teman ya. Pertanyaannya kan, apa sih bedanya dengan rosary yang besar? Ini sambil kita ini ya nanya. Karena kan rosary yang besar kan ada 5 decade. Maksudnya 5 doa lah ya. 5 kali 10. Ya, 5 kali 10. Nah, pertanyaan kalau pakai gini gimana ya, Cici Gaby? Kan nggak ada di ininya, decade ya kan? Iya. Menurut sebenarnya ini isinya 10 Pak. Ini Ya. 10 nih, ini sama dengan 1 dekade gitu. Betul. Jadi buat sel Hail Hail Mary, Mary, ya. Hail Mary-nya pakai ini. Yang sisanya kalian harus ingat. Kalau misalnya menghafal. Kalau kalian misalnya nggak ingat, misalnya misteri cahaya nggak ingat, it's okay guys. Kalian doa aja rosario, salam Maria aja berkali-kali berulang-ulang kan, repetition sebenarnya. Gitu. Ini menarik. Kalau nggak ingat harinya ya. Ya, ini apa? Ya. Jadi daripada nanti dikira hari buruk kan buat kalian, doain aja. Nah, aku selalu bawa guys. Thank you loh atas supportnya. Nah ini juga warna-warnanya jadi jualan beneran nih ya guys. Jadi ini warna-warnanya juga terinspirasi dari warna-warna Bunda Maria gitu sih. Yang mana ini Toskanya juga pilihan-pilihan ya semuanya ya guys. Yang ini ke Mary Under of Not kayak apa ya? Bunda Maria pengurai simpul. Nah warnanya itu kan kayak gini nih. Ada biru, merah, putihnya. Tuh sih. Jadi semuanya tuh ada artinya. Ya, setiap ini ada artinya ya. Ada. Gitu. So ya, we make it really intentional buat kalian, apalagi ini juga handmade. Jadi ya setiap satu rosario yang dibikin semuanya tuh ada intensi, Cia. Nice. Gitu. Oke. Nanti di off cam aku akan kasih challenge buat dia guys. Tunggu aja produk baru nanti jadinya. Asik dapat ide. Kalau mau order bisa kita tampilin nanti ya. Ya, linknya ada di bawah ya, mereka afiliator ini. Nanti kita tampilin. Mulai dicek Instagramnya juga. Nice. Oke. Berarti lu jalanin bisnis ini walaupun baru tapi inspirasinya dari perjalanan hidup lu lah bisa dibilang ya. Maksudnya hidup berkomunitas lebih tepatnya ya. Itu komunitasnya apa tadi yang di Manila itu? Singles for Christ. Single for Christ. Boleh diceritain nggak apa itu Single for Christ? Karena mungkin Jakarta SFC ada, tapi di gereja apakah sudah masuk belum ya? Kayaknya udah. Sudah ya, beberapa kali ya. Kayaknya udah. Kayaknya mereka masuk di Regina City. Correct me if I'm wrong. Ya, maybe cara. Oke. So what is it? Single for What is Christ. Singles for Christ? Yes. Oke, jadi teman-teman, aku dulu join yang namanya Singles for Christ. Ini adalah komunitas yang anak komunitas dari Couples for Christ. Oke. Jadi Couples for Christ ini adalah komunitas untuk yang sudah menikah, punya anak, anaknya bisa masuk kids sampai SD kelas 6, SMP mereka masuk ke Youth for Christ. Habis itu lulus SMA masuk kuliah nih. Ya. Usia kuliah sampai menikah itu masuknya di Singles for Christ. Oke. Nah, nanti kalau misalnya menikah masuk ke couples. Oke, jadi yang profesional, nanti kuliah sampai yang profesional itu Single for Christ ya. Tapi yang di bawah itu Youth for Christ. Nah ini ada yang dari couples juga, ada cabangnya masing-masing. Jadi ada yang untuk yang wanita tidak menikah atau mungkin sudah terpisah dari pasangan karena satu dan lain hal ya. Antara lagi long distance marriage atau mungkin lagi sudah ditinggal gitu, atau sudah ditinggal dan dipisahkan maut gitu gitu.
yang satunya lagi untuk yang prianya juga ada gitu. Jadi ini sebenarnya sebuah ekosistem yang sangat lengkap di Couple Surprise. Ini adalah komunitas dari Filipina asalnya gitu, dan ya ini udah dipontifikasi juga, jadi dari agama Vatikan. So kalau kalian tertarik, linknya ada. ada di blog, ketika bisa tanya Nanti tolong ketua CFC yang di sini ya, kontak kita mau kita bicara lagi. gitu. Iya. Oke, so pertanyaannya adalah why you choose this community? Singapore Prize, ya. Awal mulanya itu, ya, maksudnya kan banyak komunitas ya. Sorry, Gaby asalnya dari Bandung tapi lama di Batam. Jadi dari anggap aja Bandung? aku orang Batam. Jadi bisa bahasa Sunda juga? Satik. Kumaha tuh Damang? Ini emang episode anak nomaden ya. Oh, anak nomaden ya? Oh, iya. Oh, dari Bandung tapi bisa di Batam. Iya, jadi papa saya itu jurnalis kebetulan. Nah, papa jurnalis, makanya saya jadinya udah terbiasa banget sama dunia nulis dan juga motret gitu dari kecil. Gitu. Papa pindah tugas, saya pernah di Pontianak 4 tahun, terus pindah ke Batam belasan tahun, jadi udah warga Batam banget. Wih, Batam ya. Iya. Jadi kalau balik ke pertanyaan kenapa Single Surprise gitu, karena dulu waktu aku masih SMP ada Youth for Christ yang datang ke Batam gitu. Itu kebenaran dari Jakarta ya. Jadi kita ada retret gitu-gitu, terus juga karena kebetulan Batam dekat Singapura, ada international conference, kita ikut ke Singapura. Jadi dekat juga ya dengan Singapura ya. Jadi ya itu adalah pengalaman pertama aku berkomunitas yang Katolik, dan setelah masa itu, jadi kan itu SMP, aku tuh sekelompok sama semua kakak kelas. Ya, jadi begitu mereka udah SMA-nya nggak di Batam nih, aku langsung mereka kemana sih? gitu. Mencari ya. Tapi memori soal komunitas atau apa ya namanya, longing to be in a community itu tuh tetap ada gitu loh, dan selama kita berjauhan, aku juga tetap mencari komunitas yang lain. Cuman belum dapetin yang gitu klik. Ya. Nah ini juga menarik karena setelah aku lulus kuliah, itu baru in a perfect timing ya. SFC Singapura itu lagi bermisi ke Batam. Jadi semenjak itu aku join Single Surprise, tapi under Singapura gitu. Oh, bukan Batam ya, tapi under Singapura ya. Karena Batam itu mission area-nya mereka. Belum ada berarti sebenarnya SFC Batam tuh. Lagi dibentuk, mau dibentuk ya? Iya, mau dibentuk lagi, karena kan sebenarnya kan CFC itu udah lama banget ya. Jadi ada angkatan-angkatan yang sudah married dan punya anak juga itu tuh gitu. Ya setelah Batam jadi mission areanya SFC Singapura, ya baru hidup lagi sih komunitasnya, karena kemarin udah jadi macan tidur katanya. Seperti itu. Tapi di filmnya sendiri kayaknya cukup besar. Iya, Couple Surprise, Single Surprise-nya cukup besar. Waktu sekolah di sana. Yes, cukup dynamic. Lagu-lagunya enak, dan ya aku bersyukur dengan komunitas itu karena aku yang sekarang ya hasil dari Single Surprise dulu. Gitu. Ada sempat secara fondasi ini sudah terbuild ya, terbangun dari situ ya. Betul. Sekarang tinggal dia mau dikembangkan kemana? Orbit. Berarti berapa lama itu dari yang di Batam itu aktif di mana, di Singapore Prize sampai terus pandemi kalau nggak salah ya, kalau berhentinya ya, atau gimana tuh? Boleh ceritain? Boleh. Selama di SFC Tahun berapa ya? berapa lama aja sih? Long time aku in Bethlehem. Kayaknya dari tahun berapa sih? Lupa beneran deh. Lupa. Kayaknya 2016-an gitu deh. 2016-an kayaknya aku baru jalan. Karena dari youth-nya juga kan? Enggak, jadi aku tuh ikut youth, terus kan menghilang. Menghilang. Selama beberapa tahun kan. Baru masuk lagi setelah aku lulus kuliah. Ya cukup lama ya. Cukup lama. Ya 4 tahun lebih berarti. Lebih. Ya. Lebih dong. 7 tahunan. 7 tahunan berarti ya. Ya, Pak. Sebenarnya gue mau nanya begini sih, kan ceritanya lu bisa pindah di Jakarta, terus ikut komunitas lagi di Jakarta, ya kan? Lu ngelihat ada perbedaan nggak sih
selama di komunitas di daerah, berkomunitas di daerah, sama di sini. Oh, Di Jakarta apalagi ini bukan berkomunitas di daerah biasa gitu, ini berkomunitas di daerah yang ada kaitannya sama negara lain, Singapura kan. Iya, iya. Ya, jadi di Batam itu kan nggak bisa dibilang lu cuma kenal satu culture kan, culture berkomunitasnya berarti double di situ kan, di daerah di Batam dan di Singapura, ya kan. Kemudian di Jakarta yang mungkin lebih sedikit lebih diverse, ya kan. Boleh ceritain mungkin beda, lo ada culture shock nggak sih pas pindah ke Jakarta gitu, atau gimana? Oke. Nah. Oke. Jadi karena kemarin waktu di Singapore Prize cukup aktif sampai pandemi itu aku susah ke Singapura, orang Singapura susah ke kita Oke. terpisah. Lockdown? Kebetulan waktu itu tuh ada Domus Cordis lagi bikin yang online. Audisi. Di sini, oke. Domus Cordis. Halo, di sini. Halo. Ya aku ikut probationnya ya, namanya Domus Cordis X, DCX gitu ya, kita nyoba setahun. Oke. Ya karena kemarin kayaknya itu fenomena yang mungkin banyak orang rasain juga ya. Jadi kemarin tuh kita lockdown, semua kreativitas kita, semua kemampuan kita bersosialisasi dan kawan-kawan itu kita harus dipres gitu ya. Ketika ada melting pot seperti itu adalah kesempatan buat kita buat kayak pour out everything gitu. Oke. Jadi Meluapkan sana, semuanya ya. Talent kita, teman-teman kita itu banyak banget yang aku sampai sekarang itu berteman baik sama teman-teman di Domus Cordis. Oke. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Nice. Besti banget. Ya Besti. guys. Jangan lupa support ya Dukin. Ada yang mau diundang tapi belum balas chat. Aduh, tolong ya. Siapa tuh? Orang itu ya. Suka mode nih, maaf ya. Gimana? Ya, habis itu ini aku pindah ke Jakarta, teman-temanku udah banyak gitu. Oke. Menurut aku waktu aku bisa pindah ke Jakarta itu dan bisa dari satu titik ke titik yang lain, buat aku ya kayak Tuhan tuh udah nyiapin semuanya gitu loh. Sampai ke teman-temannya itu sama Tuhan tuh dikasih. Jadi kayak orang tua aku juga nggak perlu pusing, ya kan. Orang tua aku nggak perlu worry lah ya, anak usah, gua gimana ya. nih, sendirian nih dia tuh nggak perlu. Temennya udah banyak yang ngejagain, banyak temennya papa mama ya. Tenang om tante. Iya. Dijagain kok anaknya. Gitu. Jadi tadi pertanyaannya perbedaan ya Iya. di Jakarta tuh seperti apa? Iya. Ya puji Tuhan kalau di Jakarta itu jauh lebih diverse ya gitu. Oke. Kemarin waktu di Batam berkomunitas dengan orang Filipina. Memang dinamikanya, the way they love God itu benar-benar inspires me gitu. Yeah. Dan yang itu itu yang membentuk aku sekarang. Tapi ketika pindah ke Jakarta juga nggak mati ininya soulnya gitu, karena ketemu sama teman-teman di komunitas yang sama-sama berapi-api buat jalan ke Tuhan gitu, bareng gitu. Jadi ya it's fun gitu. Tapi berarti kalau secara conclusion ya, secara hidupmu ini kamu kembali kepada Tuhan itu ketika bersama Single for Christ, atau sebenarnya sebelumnya kamu sudah pernah aktif mungkin di UMKK atau Legio, aku nggak tahu apakah ini titik akil baliknya. Sebenarnya kalau titik balik bukan gitu, karena dulu juga memang suka aja gitu loh. Suka ya? Suka sama Tuhan aja gitu. Wah, unik guys. Oke, terus. Gitu, ya. Jadi sebenarnya community itu buat bikin enrich aja gitu, memperkaya knowledge about Catholicism gitu loh. Gitu. Ya, bukan pertobatan atau apa gitu sih. Sehingga itu yang membuat kamu aku mencari komunitas yang bisa enrich your knowledge ya. Iya betul. Karena dulu tuh ada di titik dimana aku merasa aku harus master something before I get married gitu. Oke, master something. Master something, karena aku nanti pengen jadi mendamping dan juga ibu yang bisa meneruskan Legacy? something ini yang apa yang aku terusin gitu. Value or Yes. faith. Kemarin tuh cuma ngerasa I need to master something yang bisa pass down gitu. Nah ketika aku discern nggak? Sure. Ketika waktu itu aku belum tahu ya yang namanya discern itu apa. Terima kasih Disi. Ketika aku mikir atau discern ya mau apa ya, akhirnya aku menemukan bahwa I need to master my
value first gitu, Okay. religion atau mungkin relationship with God first gitu, yang nanti ini value-nya mau ke pass down ke anak. Gitu. Ya, harapannya nanti calon suami Bisa mengimbangi ya? Dia yang harus mimpin sebenarnya. Gitu. Tapi kan kalau misalnya aku nggak ada di value yang ini, ketemu sama orang yang udah tinggi gitu kan, aku pasti kayak iya apaan sih lo, gitu kan, kayak gitu. Saya gitu sih. Oke, menarik. Maksudnya visinya jelas, clear bahwa ketika kamu masuk komunitas itu bahwa tujuannya adalah untuk itu ya, benar-benar untuk mengenrich your value, Betul, maksudnya, dan betul. itu bisa di pass down. Oh menarik. Nah, karena ya setelah apa ya, tahu banyak hal atau belajar gitu ya di komunitas kan banyak belajar kan ya. Buat aku sih Catholicism is really beautiful guys. Yes. Nah, kayak itu tuh nyambung tuh. Itu Gimana? ya Catholicism itu bukan cuman kayak itu datang ke mas dan bengong aja gitu, enggak gitu. Catholicism is really beautiful, kayak every details yang ada di mas, yang ada di gereja itu ada artinya. Sama seperti enggak Cak. Sama dengan ya. Bahwa gereja Katolik itu kaya sekali. Iya. Dan ya maksudnya sedikit loh OMK yang ke drive untuk masuk komunitas karena mau mendalami kekayaan Gereja Katolik. Katoliknya atau nyari value-nya gitu. Hampir gue belum banyak nemu orang seperti itu sih. Ya. Selama gue berkomunitas ya. Justru akhirnya terjawab bahwa kalau kita itu bosan, karena kita tidak mencari dan tidak mencari tahu. Karena apa bosannya itu? Padahal kalau kita sudah menyelam, it's a very beautiful sea. Iya. Benar ya, Kayak ocean. sebelah situ ada Nemo, sebelah sini ada shark. Ya. Tetapi ada perannya juga, Iya, mutiara. ada anemone. Ini satu pengalaman gue dulu waktu itu pernah ikut kelas fokusnya Katolisitas sama Bu Ingrid sama Patai. Itu ketika gue akhirnya tahu gitu, ada banyak hal yang gue masih belum paham di dalam gereja Katolik. Satu quotes-nya mereka berdua ya waktu itu bilang, ini kayaknya sampai yang muda-muda mati pun belum tentu semuanya tuh Mengerti. iya dikuasain lah sama kita gitu. Saking kayanya gereja Katolik Betul. itu. Jadi ya harus menggali lebih dalam sih kalau emang mau sampai di titik dimana kita tuh ngerti, terutama yang para rasul ya, kenapa sampai mau mati buat Tuhan gitu kan. Itu kan karena kekayaan juga sebenarnya, kekayaan gereja Katoliknya maksudnya. Nice share, thank you, Baby. Ya. Nah terus gue kan ngikutin konten-konten lu juga nih, ya kan selama ini di Telkomsari. Researchnya bagus. Iya. Dan di Instagram lu juga, ya gue banyak melihat lu foto-foto interior gereja, ya kan. Sama lu labelin di bio-nya itu Catholic Storyteller. Boleh cerita kali soal itu? Gimana? Ya. Saya penasaran itu. Iya. Backstory-nya gimana? Backstory, oke. Jadi I think God speaks to us in a very personal way gitu ya. Kalau buat aku pribadi itu sebenarnya through photography dan juga personal experience ya. Akhirnya aku tulisin dan ya aku share aja gitu. Sebenarnya aku share itu gunanya buat jadi my own journal gitu loh. Jadi untuk orang-orang nih yang bisa follow Instagram gue atau aku ya aku kayak allow you guys to see my journey gitu kan. Tapi dengan aku menulis, aku mendapat beberapa feedback dari teman-teman bahwa they are blessed with what I wrote gitu loh. Aku nggak ada maksud buat kesana sebenarnya, karena ya benar-benar kayak udah aku mau nulis, this is how I write gitu kan. Dan ketika teman-teman memberikan feedback seperti itu, aku langsung merasa kayak oh my god, so this is the talent that God already entrusted to me gitu loh. Yang ya aku pengen buat I tell story about my experience with the Lord gitu kan gitu. So that's why kamu pakai storyteller ya? Storyteller. Karena jarang orang yang memakai kata storyteller sekarang ya, gitu. Karena secara manajemen sales selalu bilang storytelling, tapi untuk faith atau ini tentang iman itu jarang orang mau pakai storytelling. Which is itu keren guys. Lebih tepatnya mungkin yang ngelakuin hal apa kayak storytelling di sebagai konten kreator Katolik ya mungkin udah ada juga, tapi nggak pernah ada yang nge-branding dirinya sebagai Catholic storyteller. Ya, storyteller. Yang mau fokus ke situ. Kalau di konten-konten lain
yang gue perhatiin itu kok storytelling itu hanya jadi bagian dari sekian banyak yang mereka tawarkan. Tapi lu fokus di storytellingnya. Tapi storytellernya adalah tentang life. Tentang my personal Yeah, experience, personal Journey ya. experience, mungkin juga reflection gitu, how I met God in daily life gitu, yang akhirnya kayak this is really sweet atau apa, kayak teman-teman yang lain juga tahu gitu. Kalau misalnya untuk fotografi, kebetulan karena tadi kan aku bilang bahwa God spoke to me via atau melalui fotografi gitu ya. Karena papaku jurnalis, jadi aku udah sangat biasa dengan foto dan nulis itu dari kecil. Yes. Gitu ya. Papa kalau tugas atau kemana kan suka bawa-bawa kita tuh, bawa keluarganya, dan kita bisa melihat nih kerjaan papa tuh seperti apa. Kalau papa udah nulis juga, udah sebenarnya sih udah dipublish ya kayaknya ya, udah dimasukin di situ. Cuman papa tuh suka kayak sini kan baca dulu, ini tulisan apa nih gini-gini. Ya jadi hal-hal kecil ini ya bikin aku jadi belajar gitu ya. Jadi somehow itu diturunkan gitu kan. Gitu ya. Ya dengan foto aku tuh pernah kayaknya setelah pandemi ini guys, jadinya setelah pandemi itu mulai aktif motret di misa gitu ya. Misa di gereja, aku bantuin temanku komsos di parokinya dia gitu. Dan karena sebagai fotografer kan aku punya akses tuh ya, dan benar-benar harus fokus ngelihat detail-detail misa yang harus ditangkap. Paparazzi, bukan Kayak gitu? we need to freeze the moment gitu. Paparazzi. Siapa tahu. Siapa ya? Enggak. Ya karena harus benar-benar fokus dan benar-benar ngeliatin apa yang terjadi di altar. Ada satu momen di mana waktu itu tuh aku lagi bantuin teman aku untuk nge-prepare Krisma di paroki dia. Tadinya tuh aku pikir Krisma itu ya kan gitu lah ya, bisa aja lah gitu, kayak ntar aja lah, tunggu udah mau merit gitu. Kirain tuh itu adalah sakramen yang buat orang nikah aja lah, kok bisa ekspres kan ya. Gitu. Terus aku lihat pelajarannya juga kayak gini doang gitu. Jadi waktu sebenarnya ditawarin buat ambil Krisma di tempat dia tuh aku kayak ya perlu nggak perlu lah gitu, yang penting aku tuh sebenarnya misinya adalah membantu kamu gitu, buat selesaiin project atau misi Krisma ini gitu. Aku nggak kepikiran bahwa aku harus ngambil juga, tapi Tuhan itu kayaknya pengen aku yakin 100% bahwa aku mau gitu. Jadi ada satu momen dimana aku dapat kesempatan buat motret misa Krisma. Misa Krisma ini kan misa di mana sebenarnya sacred ya, sakral banget. Kayak dulu tuh misa Krisma ini nggak semua orang boleh masuk. Ya, ini adalah kayak romo-romo semua, mereka memperbarui janji dan juga memberkati minyak-minyak gitu, minyak air suci gitu ya. Ada 3. Nah, habis itu momen itu adalah momen ketika Bapak Uskup menuangkan satu botol kecil ini isinya tuh balsam. Dituangin gini, aku harus motret dong ya kan. Ketika aku motret itu aku tuh ngerasa kayak itu apa sih gitu, aku jiwa kepo aku penasaran. muncul gitu kan. Tapi itu adalah caranya gitu, Tuhan memanggil aku. Setelah misa selesai aku nanya sama pastor, Pak itu yang tadi yang dituangin sama Bapak Uskup itu apa sih, kenapa harus ada minyak itu? Aku dibawa ke altar guys, ya udah sini lihat gitu, altar ya kan. Nah dijelasin sama Bapak Pastor yang jelasin bahwa minyak ini adalah minyak balsam, ini sangat sakral. Ini dibawa langsung dari Vatikan, nggak boleh jatuh karena saking sakralnya guys. Dan dia tuh ada artinya tuh kayak ini melambangkan your wisdom gitu-gitu. Terus aku waktu itu hanya dengan momen itu doang, aku tuh noleh ke salib. Terus kayak Tuhan ternyata Krisma itu sedalam itu ya, artinya ya gitu. Kalau boleh aku mau dong gitu kan. Terus aku waktu itu aku merasa udah yakin banget bahwa aku tuh mau Krisma gitu. Ya udahlah kalau misalnya nggak sekarang, next time juga nggak apa-apa. Tapi yang penting aku udah mau di Krisma gitu. Itu jaraknya cuma 2 minggu guys dari the day. Nah ketika aku akhirnya say yes, yang tadinya tuh sebenarnya cukup ribet gitu ya urusan dokumentasi ya. Karena ini di paroki tetangga ya, bukan di paroki sendiri ya. Nah ini cukup rumit kemarin gitu kan. Somehow jalannya itu dibukain jalan tol gitu. Orang-orang berdoa buat aku juga sampai terharu gitu kan. Kayak mereka pengen aku di Krisma.
Ya miraculously kayak semuanya dipermudah. Aku akhirnya bisa krisma, bahkan aku bisa milih santai yang aku mau gitu. Oke. Namanya. Ya pelindungnya, karena kalau di parok Satu tuh biasanya Ya, satu kan. siang aja. Di sampai rata-rata. ya di parok Oke. itu seperti itu gitu. Ya jadi puji Tuhan banget bisa ambil krisma dan juga bisa apa ya, bisa mendapatkan patroncing yang dipilih gitu kan. Tadinya tuh aku nggak kepikiran buat nambah nama guys, cuman karena apa ya, karena I think it's part of God's mercy kali ya, ditemenin sama si Therese akhirnya. Oke. Jadi nama krismanya adalah Saint Therese. Therese ya. Therese Yes. Issue. Issue. Nah, the little way. Ya, little way, makanya little flower. Ya. Kayaknya little Little Rosary. gitu. Dan hasilnya bagus loh, guys. Ini yang aku paling suka nih. Oh, guys, nih guys. Foto di paroki ya, salah satu Ya. paroki ya. Ya ini parokiku. Oh, ini parokimu ya? Nih. Ya, ini ruang adorasi di parokiku. Ya. Ya, ini aku yang motret. Menarik loh. Ya, karena aku suka Live. banget sama gambar ini gitu. Suka banget sama ruang adorasi yang ada di parokiku gitu. So ya, Ini paroki di mana? di Batam. Namanya Santo Damian. Oh, Saint Damian. Saint Damian. Oke. Oh, menarik guys. Ya, yang mau datang ke Batam boleh banget. Mampir ke paroki ini. Karena ini Ruang adorasi. saya bilang tadi di belakang. Oke, ini benar-benar di heart, di dalam hatinya, di tengah. Iya, posisinya Posisinya di bagus. tengah. Dan Menarik. kalau kita ada di ruangan adorasi itu, mau kita lihat dari posisi manapun, rasanya Tuhan tuh lihat mata Lihat kita. gitu. Gitu. Oh, next Really sweet. kita akan ke sana ya. Tenang, kita akan show. Wih. Kita welcome banget Oke, here for iya, the iya. welcome. Oke, nice dear. Ya, berarti dari perjalanan tadi itu, ya kan sampai akhirnya, ya gua nggak expect. Ya ternyata lu nggak on purpose pengen jadi content creator ya istilahnya ya gitu. Maksudnya lu hanya share dari hobi semua itu lu satuin, ya kan. Terus respon orang positif terhadap apa yang lu post. Itulah yang membuat lu jadi pengen lanjut terus sampai sekarang ya kan. Sebenarnya bukan hanya respon positif sih, kayak respon positif kan bisa kayak like, Nah, komen bagus, bagus, bagus. ya, ya, ya. yang Impactful. Iya, yang menyentuh adalah ketika mereka bilang, Kip, aku jadi ingat akan Tuhan karena baca tulisan kamu. Nice. Kayak aku merasa kayak Tuhan tuh bicara sama aku melalui tulisan kamu. Aku kayak, oke. Dan buat Oke. dunia sendiri juga ada something yang lu apa ya pelajarin atau dapatkan lah gitu. Dari setiap postingan yang lu kerjakan. Betul. Iya nggak sih? Iya. Karena semuanya itu benar-benar intensional sih dibikin. Dan sangat deep menurutmu. Karena itu reflection. Iya. Part of reflection. Jadi kalau orang menulis refleksinya, berarti orang itu benar-benar ya harusnya merenungkan dan mendapatkan sesuatu. Nah, ketika itu dibagi dan orang suka, itu akan give back kembali ke kita. Iya. Iya kan? True. Oke. Kayak yang postingan lu yang di Keramat misalnya ya. Itu kan juga ada permenungannya ya sebenarnya ya. Yang mana nih? Banyak nih soalnya. Yang terbaru ya kan ada foto doa pada Saint Anthony ya. Ah ya. Nah, Itu kan Antonius juga ada. depan gua ya? Iya, dari Saint Anthony depan gua. Ada permenungannya juga guys. Jadi nggak asal konten di gereja istilahnya gitu. Di situ ada something yang reflection yang juga dibagikan, di share di caption. Iya benar kan? Ya tergantung sih, tergantung ya, kadang-kadang di caption, kadang-kadang ada di reelsnya atau di fotonya gitu. Iya. Nah itu ya apa ya, sebuah terobosan lah buat kalian yang mau evangelisasi juga sebenarnya ya hitungannya ya di dunia digital. Jadi Catholic content creator tapi juga ada value-nya, ada value yang di apa ya, di share lah, bukan cuma asal foto atau gimana ya kan. Oke, ini menarik sih. Menarik sekali. Nah, dari yang perjalanan lu selama ngonten lah istilahnya ya, selama ngonten gitu, lu dapat banyak pelajaran juga di situ yang tentunya ngembangin iman lu juga ya gitu. Lu merasa kayak di usia yang masih OMK gitu, melihat teman-teman lu juga yang lain di luar sana mungkin nggak segitu mendalami gitu, lu ngerasa kayak perlu nggak sih sebenarnya lebih banyak lagi anak-anak muda yang juga nggak harus konten tapi ya paling nggak put interest
ke dalam kekayaan gereja Katolik itu sendiri gitu, untuk menggali ya nggak usah langsung semuanya tapi satu dua hal itu start dari yang mungkin ya penting-penting dulu gitu istilahnya gitu kan. Menurut lu gimana? Lu ngeliat banyak anak-anak muda sekarang juga kalau diajak ngobrol soal Katolikan, orang Katolik ya bukan orang Katolik ini, dan nggak bisa bicara banyak soal itu. Gimana menurut lu? Okay, so next question, Yeah. interesting. Iya. Aku rasa dunia Catholicism dan juga eksistensinya kita di dunia digital ya teman-teman, itu tuh beberapa tahun terakhir terutama semenjak pandemi itu udah banyak banget yang beda gitu. Kalau kita lihat di US sendiri, content creator Catholic dan juga grup-grup publisher kayak Ascension Presents misalnya. Di Australia kita punya Bishop Robert Barron ya, itu juga kan udah sangat naik gitu ya, sama ada Father Rob, iya, itu juga udah sangat naik gitu. Kayaknya aku bisa ngerasain energi atau mungkin semangat dari teman-teman muda gitu ya, terutama untuk bangga sama Catholicism gitu. Nah, menurut aku ini sangat beda dengan apa yang ada di 10 tahun yang lalu misalnya gitu. Ketika orang-orang kayak ya gue ke gereja gini-gini aja nih gitu, kering nih pokoknya ya atau misa itu cuman buat kewajiban formalitas gitu, biar gak dimarahin mami atau pulang-pulang mau makan bakso banyak gitu. Saya yang itu yang aku amati ya beberapa tahun terakhir gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana sih rasanya ngelihat teman-teman yang mungkin belum sesemangat itu, atau bagaimana, kebetulan teman-teman aku atau circle aku itu kebanyakan orang-orang yang sudah cukup mature secara iman gitu. Yang mereka juga adalah orang-orang yang memang pengen mengarah ke Tuhan bareng gitu. Jadi ya kebetulan teman-teman aku banyak yang gitu, dan kalau misalnya ada yang belum ya kita ajak aja gitu ya melalui kegiatan-kegiatan yang lain di komunitas gitu. Gerbangnya berarti dari ngajak ke acara-acara lah ya. Betul. Awalnya dari situ. Apalagi sekarang acara-acara terutama kalau di Jakarta udah fun banget banyak ya. Sih. Udah banyak juga ya. Ya, funnya itu bukan fun yang kayak in some way. Tapi benar-benar yang bagaimana kita tuh bisa menghargai tradisi Katolik, detail-detail soal Katolik itu dengan cara yang sangat anak muda gitu. Nggak boring. Nggak terlalu kayak kok kayak nenek-nenek gitu, enggak. Seminar misalnya. Ya seminarnya juga seminar, fun gitu. Ya seminar fun. Dengan seminar era 80. Ini sangat mempertegas ya kalau ibu ya. Dan di edit. Tapi memang penting sih ya. Maksudnya kalau memang kita yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, memang waktunya kita yang harus memperkenalkan. Nah, karena kalau misalnya orang tuanya memperkenalkan itu, kebayang nggak sih kayak lu deh, orang tuanya ngajak ayo ikut SAD, RDRK, tapi orang tua kita yang ngajak, pasti kita ada gap, ada jarak. Yes, pasti ada ini. Justru tugasnya kita nih. Dan apa ya, kalau misalnya kita di komunitas yang orangnya seumur gitu dan nggak ada keluarga, maksudnya kan masuk situ tuh kita bisa benar-benar free gitu ya. Lebih lepas, lebih jujur gitu. Karena ya Tuhan juga sangat menghargai kejujuran itu ya kan. Kalau misalnya kita terlalu membatasi diri kayak mau berekspresi juga susah gitu, ya agak sulit aja gitu sih rasanya buat mengembrace everything yang ada gitu. Kayaknya mau konfirmasi ya dulu zaman gua aktif di kampus, dulu pernah ada pembekalan kan di kampus ministry sama PD Untar ya. Satu statement ya waktu itu lumayan kena di gua adalah jadilah transparan di hadapan Tuhan. Itu jadilah transparan di hadapan Tuhan guys. Kenapa? Karena ketika lu pura-pura, ya lu akan merasa pertumbuhan lu juga fake. Sesimpel itu. Pada akhirnya ya lu nggak akan kemana-mana kalau misalkan nggak transparan dalam artian jujur tadi yang kayak Yebi bilang itu. Nice point sih itu. Itu gua baru inget lagi tuh statement sekian lama. Menarik, transparan depan Tuhan. Jangan transparan depan yang lain ya. Oh iya, betul. Oke. Konteksnya tapi lain lagi. Hilang ya. Kembali kita ke Bapak Edwin. Oke.
dari yang udah ini kayak cepet banget ya hari ini. Really? Tapi gini, gue mau lu sharing dikit soal tips. Ya, dari pengalaman lu selama ini kan, gak banyak orang yang tadi gue bilang bertumbuh dari pengalaman dari komunitas dan juga pengalaman pribadi. Pengalaman pribadinya juga dari berkarya lah istilahnya. Kalau gue nyebutnya konten itu berkarya. Gimana dengan mereka yang ibaratnya baru mau mulai gitu, ya kan, baru mau mulai untuk mengenal kayak iman itu, nggak tahu harus mulai dari mana lah istilahnya. Ya. Tadi start dari datang ke acara-acara. Nah setelah itu kebanyakan yang gue tahu orang setelah aktif di komunitas datang, dia sebenarnya tuh nggak sampai ke self reflection yang sedalam itu, ya kan. Nah dari lu sendiri apa sih yang lu lakuin selama ini untuk memelihara, kalau di bahasa kita Roh Kudus ya, memelihara diri, ya kan, memelihara diri, kalau batin, kalau Jesuit, It's okay. apa yang lo lakuin selama ini untuk memelihara diri lo di dalam ya let's say kerohanian, spiritualitas? Oke. Mungkin aku tambahin bagaimana ke dirimu yang sekarang pindah dan istilahnya di Jakarta ya. Oke, memelihara imanmu secara konkret. Nah itu kan penting karena apalagi di dunia sekarang, Jakarta itu kan free semuanya. Maksudnya kita ada McD aja 24 jam gitu kan. Oke, klub di mana-mana gitu kan, and you are single, oke. And then gimana kita bisa menjaga menjagain iman kita di tengah kota. Nah, what do you do? Okay, what do I do gitu ya? Interesting question. Jadi mungkin ini salah satu alasan kenapa orang tua juga nggak lepasin aku waktu masih lebih muda gitu ya. Orang tua tuh udah mempercayakan aku buat coba, ya udahlah aku coba aja gitu ke sana ketika aku udah lebih matang gitu. Oke. Tadi dari pertanyaannya Edwin, mungkin yang bisa aku jawab adalah yang pertama kita tuh harus punya kesadaran dulu gitu loh, bahwa kita tuh nggak bisa menggantungkan diri kita ke orang lain. Itu satu. Gantungin diri ke diri kita sendiri juga kadang-kadang diri kita tuh selemah toge gitu ya. Kita belum sekuat apa gitu ya. Jadi kalau kita ngegantungin diri kita ke diri kita sendiri yang masih seperti toge ini gitu kan. Keep angin ya. Jadi ya kita harus bergantung pada greater power gitu. Ini nggak bisa ke orang tua banget gitu kan, atau ke keluarga. Pokoknya nggak bisa ke orang lain lah guys. Greater power ini siapa? Ya ini adalah Tuhan gitu. Jadi berangkat dari kesadaran bahwa aku nggak bisa gantungin diri ke siapapun kecuali Tuhan, ya aku mencari Dia gitu. Mencari Dia dan Dia juga mencari aku. Ketemu di tengah. Ketemu di tengah, tapi karena Tuhan yang maha besar, jadi lagi aja. Gak di tengah lagi guys. Iya gitu kan. Betul. Jadi ya intinya itu, jadi kita harus percaya dulu atau meyakini dulu bahwa kita tuh nggak bisa gantungin diri ke siapa-siapa kecuali Tuhan. Yang kedua kita aktif mencari Dia gitu, dan ya membakar api ini sendiri gitu. Sendiri ya maksudnya ini adalah sebuah rahmat sih, karena kan tertulis juga di Alkitab ya bahwa iman itu adalah berkat gitu. Iman itu adalah gift gitu, yang bukan kita yang, kalau kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau itu bukan dikit ya agak sulit gitu. Tapi kecuali ketika ini adalah hadiah dari Tuhan buat kamu, take it. Pilihannya di kita gitu ya, mau ambil atau enggak gitu kan? Oke. Gitu. Dan yang ketiga adalah berkomunitas itu penting sih teman-teman. Jadi aku pernah ngerasain di Jakarta ya, karena pindah dari tempat kerja A ke tempat B gitu kan. Di tempat A kemarin mungkin seperti apa kondisinya yang membatasi gerakku gitu ya untuk berkomuniti atau berteman atau everything gitu. Ketika akhirnya mendapatkan lagi komunitas yang pas, punya teman-teman buat doa bareng, buat sesimpel doa bareng dan juga ngobrol gitu ya. Itu tuh benar-benar membantu sih gitu. Jadi kalau ditanya apakah aku ada pikiran buat pergi ke nightclub or whatever, nggak ada gitu, karena memang nggak tertarik aja. Ya kalau stres larinya kemana, ke gereja doa bareng teman gitu sih. Ya harapannya teman-teman juga banyak yang seperti itu ya. Karena ya
nggak mungkin aku lari ke tempat yang berisik tapi bikin aku kosong gitu. Nggak benar ya? Hmm. Oke. Benar kan? Nggak mungkin lari ke tempat yang berisik tapi bikin kamu kosong. Oke. Jadi larinya ke tempat yang sepi tapi bikin kamu terisi. Berisi. Wah. Oh. Ayo, bisa nggak keluar? Oh, iya. Bisa ya? Mana kan tempat itu? Kayaknya. Oh, menarik. Filosofi yang menarik ya. Maksudnya ketimbang kamu berada di tempat berisik, tapi in the end, ya oke, you fun, tapi kamu juga masih ada sesuatu yang kosong di dalam hatimu. Mendingan kamu mencari suatu tempat yang hening buat kamu, personal, tapi kamu bisa recharge, bisa ya transparan dengan dirimu juga gitu ya. Betul. Oke. And my favorite place is Yes. actually the adoration room. Wow. Ruang adorasi. Adoration guys. Ya, gitu. Di sana ya terutama kalau lagi nggak ada orang ya, benar-benar bisa kayak as expressive as I can gitu loh Ya. sama Tuhan. Jadi benar-benar yang transparan tadi. Transparan. Ya transparan tadi bisa benar-benar kayak Tuhan aku tuh ngerasa kayak gini aku ngerasa. Biasanya ya Tuhan cuma diem aja kan. Ya. Kalau Tuhan ngomong ya aku juga kayak apa itu? Kita, oh siapa ini? Gitu kan. Tapi kan Tuhan juga diam, aku merasa didengarkan. Ya kadang-kadang ketika aku juga diam akhirnya Tuhan juga berbicara ya. Kadang-kadang terasa seperti itu gitu dan setiap kali keluar dari ruang adorasi rasanya lebih tenang dan menurut aku ketenangan ini adalah something yang Precious. isinya itu loh. Jadi guys, kalau gua lihat dari yang kesimpulan yang gua tarik ya dari Gaby ya, bahwa ketika kalian suntuk dan banyak berbicara seperti yang Romo Bernard nanti kalian Ya, harus lihat ya, ya. ada Oke? episode yang khusus bahas itu. Pikiran kalian ini berisik, hati kalian berisik, carilah tempat suci. Tempat suci, sunyi. Ini tempat sunyi karena disitulah kalian akan mendapatkan sesuatu. Karena Tuhan berbicara di dalam keheningan sebenarnya. Nah, dan itu ada di ruang adorasi. Oke, dan sekarang rata-rata gereja banyak sekali kan yang membuka ruang adorasi gitu ya. Dan yang belum terbuka, silakan Romo Paroki untuk dipikirkan. Untuk dibuka, ya, ruang adorasinya boleh, gitu ya. Safety nanti masalahnya, ya itu. Karena belakangan ruang adorasi juga jadi rame ya. Soalnya enggak, karena gua sendiri pernah dapat di lingkungan gua itu tanya, Robert di adorasi itu ngapain? Oke, karena mau datang aja takut, terus mau ngapain gitu loh? Gelap ya? Ya kan? Lampunya boleh nyalain tuh. Kalau panas AC-nya juga boleh dinyalain. Udah fasilitas banget. Oh, ya, itu udah nyaman deh, mau tidur. Iya ada sih. Bisa juga loh itu. Nah, terus ya nggak harus ngapa-ngapain gitu. Justru ya memang di dalam keheningan itu ya kita harus to be honest gitu. Dan ternyata banyak orang yang masih penasaran bagaimana kita melakukan itu. Penasaran tapi nggak mau nyoba. Ya. Ya, seperti nggak tahu ya, terintimidasi mungkin untuk masuk ke dalam, udah terintimidasi duluan gitu. Mungkin terintimidasi karena itu sacred. Iya. Roh Kudus. Ada Tuhan Yesus. Nah, enggak. Kadang-kadang kan di ruang adorasi juga ada. Oh ya. Oke. Yang harus kita gelapkan. Enggak ya, tapi itu jangan bikin kalian jadi takut ya guys. Oke, menarik Gap. Jadi pergilah, carilah tempat yang sunyi ya, supaya kamu terisi ya. Mungkin Jadi kalau itu teman-teman caranya. kalau teman-teman takut gitu ya ke ruang adorasi karena gelap atau mungkin karena sangat sempit atau ya sangat kecil gitu ya ruangannya kan biasanya jauh lebih kecil daripada Ya, gereja. Oh ini oke, benar. ya kalian bisa mengunjungi ke Porta Santa dulu. Nah, betul ya, Porta Santa. Ada di Tabernacle kan, that's the heart of the church gitu Ya. kan. Ya kalian bisa datang ke situ kapanpun, ruangannya lebih besar, lampunya lebih banyak, ya kan, dan ya mendapatkan ketenangan batin di situ dulu gitu mungkin. sebelum mencoba nanti lebih lanjut masuk ke dalam ruang adorasi. Adorasi, ya. Atau pilihan lain Gua Maria kalau memang mau yang apa ya, Dan kalau itu ada ya teduh, benar. Jadi gini, mungkin ada kesan kalau ruang adorasi itu kudus ya kan, yang ruang maha kudus katanya kan. Sementara orang nyari yang lebih teduh, ya itu ada di Gua Maria sih kalau nyari yang lebih teduh. Contohnya ya Gua Maria Katedral. Oh, Kalau iya. yang suasana yang orang cari biasanya seperti itu. Ya. Itu nyokap gue aja sampai ini bela-belain, Rob kapan nganterin mami ke katedral? Buat apa? Ke Gua Maria. Hah? Kadang buat gue pribadi itu gini, ngapain ke Gua Maria katedral?
sama aja kayaknya kayak MKK, MBK, karena parokinya MKK. Ngapain ke katedral jauh jauh? Kan ada batu yang bisa di. Iya, lebih kusyuk katanya. Mungkin benar kata Edwin sih. Maksudnya ya ada orang yang merasakan itu lebih secara manusiawi orang iya. cari vibes yang seperti itu. Batu apa? Batu Lourdes. Lourdes. Yang udah dipindah guys dari atas ke bawah. Udah bisa dipegang. Tenang aja. Lu masih naik tuh. Iya, thanks for the consideration ya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, Gap, boleh tanya sekarang. Mau tanya lagi. Berarti saat ini statusmu adalah komunitas di berkomunitas kan? Di Emmanuel. Oh, di Emmanuel. Lagi apa ya? Lagi observe Emmanuel. Observe Emmanuel. Boleh tahu nggak? Karena kamu sudah pernah ada di CFC dan beberapa komunitas mungkin. So, untuk anak muda, maksudnya apakah kamu punya ekspektasi nggak sih ketika gue join di dalam suatu komunitas? Oke. Ekspektasi itu harus mencari yang seperti apa? Karena ya maksudku adalah komunitas itu banyak kan, maksudnya, ya kan? Dan mereka punya culture beda-beda. Oke. Nggak ada yang baik, buruk, nggak ada. Semuanya punya culture-nya masing-masing. Tapi for personal, buat dirimu sendiri, apakah ada ekspektasi nggak sih, gue cari komunitas seperti apa? Mungkin ada orang yang pengen, anak muda yang lain pengen mencari komunitas. PD pun di dalam paroki. Nah, buat kamu sendiri? Kalau aku kebetulan nyari sesuatu yang deep guys gitu. Jadi kan memang ada beberapa cara ya. Ada 1000 jalan Menuju Roma. Roma. Oke. Ada 1 juta jalan menuju Tuhan. Iya, kembali bahwa Tuhan itu berbicara sama kita in a very personal way gitu ya. Kalau misalnya aku butuhnya something yang lebih deeper, something yang dimana aku tuh bisa belajar lebih dalam soal Catholicism. Aku juga dikelilingi sama teman-teman yang suka suka banget lah sama Tuhan gitu ya. Bukan berarti yang lain tuh nggak suka ya guys. Cuman aku tuh cari orang-orang yang sevisi, semisi, sehati gitu buat ke Tuhannya dengan cara yang seperti ini gitu. Kalau misalnya yang komunitas lain mungkin ada yang melalui musik atau apa ya, up to you gitu. Oh iya benar. Yeah. It's true, yes. Atau dengan api-api yang sangat membara gitu ya. Ya up to you gitu. Kalau misalnya ternyata Tuhan berbicara sama kamu melalui yang itu dan kamu merasakan cocok, bertumbuh, terberkati, kamu bisa menjadi berkat, bertumbuh, ya go for it gitu loh. Ya. Karena aku mencari yang seperti itu, cari yang lebih dalam, bikin hal itu. Kalau lebih dalam. Ya, karena aku cari yang lebih dalam. Ketika aku nemuin Emmanuel, aku merasa kayak, this is menarik, gitu ya, this is interesting, gitu. Oh, so you try now, maksudnya ya mencoba lah. So jangan takut guys untuk mencoba, gitu. Maksudnya setelah masuk komunitas bukan berarti kita harus mati di dalam komunitas itu. Nggak harus. Jadi kalau misalnya kita sudah berpelayanan misi di situ, kalau memang kita merasa tidak bertumbuh, ya kita bisa keluar. Ya baik-baik ya guys, jangan di konten nggak bisa gitu kan. Baik-baik ya dan kita mencari ya gitu. Betul. Oke. Apalagi kalau di Jakarta atau di tempat kalian tuh banyak opsi gitu. Nah, iya. Discover it aja gitu. Berarti juga ada sangat relate ke panggilan ya berarti ya. Maksudnya apa yang menjadi panggilan kalian juga gitu. Karena sebenarnya semua misinya komunitas yang dibentuk pasti bagus. Gak ada komunitas yang dibentuk terus gitu kan, nggak ada. Komunitas yang dibentuk untuk tujuan buruk. Iya. Nggak ada. Semua tujuan komunitas tuh surga ya. Yang tujuannya ke neraka. Jadi jangan takut dimanapun kalian berada. Ya. Oke. Berarti udah hampir 1 jam. Ya. Yes. Wow. Cepat sekali. Mungkin sekian dulu ya guys ya. Ini ceritanya bagus banget dari Gaby. Mulai dari mungkin salah satu contoh yang dari perjalanan kehidupan dulu komunitasnya sampai bisa menerjemahkan pengalaman itu ke sebuah misi hidup pribadi. Bisa dibilang begitu ya. Mungkin. Ya. Oh, dia yakin juga. Mungkin karena mungkin yang aku lakuin itu bukan dengan ambisi tertentu gitu loh guys. Kerinduan nggak sih? Ya, ngerti paham. Kan, ya? Yes. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi ngalir aja. Iya, ngalir. Jadi kan yang kayak aku harus dapat silver button kayak. Oh iya. Ya itu tadi kerinduan. Bilangnya? Bukan suatu achievement. Iya. Ya kan performance gitu kan. Aku suka pakai istilah menghidupi.
Iya ya kan? Itu. Kayaknya aku lebih ke apa ya? Jadi ini talenta yang Tuhan udah titipkan ke aku. Ya. Aku hanya menggunakannya dan give it back to the Lord gitu loh. So, itu ada quote-nya tuh kayak apa yang Tuhan berikan ke kamu adalah hadiah dari Tuhan buat kamu. Apa yang kamu berikan ke Tuhan itu adalah hadiah kamu buat Tuhan. Yes. Asik. Gitu. Quote of the day. Closing statement-nya bagus. Gitu nanti aku cari ya quote-nya siapa. Tapi aku pernah dengar soalnya berangkat dari sana aku merasa semua yang aku lakukan ya for His greater glory gitu. Mayorium Dei Colorium, guys. Oke, berarti ya kita bisa belajar banyak ya. Jadi hari ini ya dari pengalaman berkomunitas yang ya bisa dibilang panjang dan nggak gampang sebenarnya. Tapi ketika kita nggak mau nyerah, nah kita selalu percaya gitu di ujung itu tuh ada hal yang lebih besar lagi yang mungkin Tuhan mau kita nikmati. Kita sebenarnya pengalaman berkomunikasinya gampang-gampang aja sih. Oh, iya. Iya, nggak ada yang gimana gitu nggak ada. Oh iya, iya. Nggak cuma maksudnya Semuanya kan gampang dan juga semuanya enriching me gitu. Cuman ada satu titik di mana aku ngerasa kayak I'm looking for something deeper gitu. Oke, Yes. something deeper. Deeper. Kita akan ngobrol nanti. iya. Di episode lainnya nanti. Thank you, Gab, untuk for your sharing, untuk semuanya hari ini. It's empowering, oke. Praise God. Ya. Dan guys, untuk kalian yang belum nyempetin waktu untuk nonton, oke, so please nonton, oke, karena ini akan membantu kalian sebenarnya dalam bahwa di sekitar kita ini ada loh orang yang seperti Gaby, mencari komunitas, mencari ini gitu, ada gitu loh. Dan gimana dan kenapanya, bener nggak, Bro Edwin? Ya betul. Keliling gereja ya kan. Keliling gereja ini ada something yang aku baru pelajari kemarin. Apa? Jadi ternyata menurut tradisi lama itu ada gift ketika kita mengunjungi gereja baru. Ya kan pernah dengar nggak? Iya. Kayak katanya kalau kita mengunjungi gereja baru itu tuh kita bisa minta 3 permintaan. Yes. Saya itu gift karena di Jakarta tuh banyak banget gerejanya gitu. Dan itu betul. Tradisi itu betul. Sebenarnya. Betul kan? Iya. Saya meyakini itu. Yakinin aja. Yakinin aja dulu. Kan nyari cara yang fun untuk bisa mengenal Katolikan kan. Ya keliling-keliling gereja kan juga itu salah satu caranya. Ya itu semuanya rumah Tuhan kok guys. Ya, betul. Dan semuanya tuh punya its own beauty gitu. Nah iya, betul. Hanya kita tuh diminta untuk humble enough buat notice apa sih beauty-nya dari gereja ini gitu. Karena besar kecil besar itu semua tuh ada keindahannya masing-masing gitu. Setuju. Dan harus ingat bahwa itu adalah rumah Tuhan. Jadi jangan kayak gue nggak mau kalau gerejanya kurang besar gitu. Atau gerejanya terlalu kuno gitu. Aku nggak suka di sini gitu. Ya, jangan kayak gitu karena semuanya itu rumah Tuhan gitu. Ya. Dan ada beauty lainnya ya. Betul, pasti akan ada. Ya itu kita harus minta rahmat untuk jadi humble, humility-nya itu gitu. Nanti kalian kalau misalnya pergi ke luar kota atau mungkin mengunjungi pedesaan yang mungkin gerejanya jauh lebih sederhana, you also need to find the beauty gitu. Ya, I agree. Karena gua akan share sedikit ya guys. Jadi 2-3 minggu lalu tuh gua ke Kalimantan, oke. Nah untuk urusan kerjaan. Nah akhirnya setelah karena kita setengah 9 acaranya, so gua mutusin oke deh hari ini gua misa harian. Oke, misa harian. Which is ceritanya juga lucu karena misa hariannya itu jam 5.15. Oh gile, 5.15. Jakarta tuh 5.45. Oh oke. Cuman karena nggak bisa tidur lah. Oh ya sudah deh 5.15. Nah, gue pas pagi. Gue dateng. Gue pasang alarm 5.15. Antara jam di manual sama jam digital itu beda. Bedanya 1 jam. Di HP itu jam 4.15. Jadi bayangkan gue. Oh, misalnya itu jam 5.15 itu waktu Indonesia Tengah. Iya, Indonesia Tengah. Padahal itu sama dengan ini, Jakarta. Oke. Jadi gue dateng dong. 4.15. Terus gue udah jam 5.15. Gue datang ke gereja jam 4.15. Wow. Apa yang terjadi? Hanya ada satu koster. Satu koster dong layani semua. Gila, ini gereja kok nggak ada orang? Katanya jam 5.15 kan? Ini salah nih gereja nih. Romonya nggak salah, nggak bangun-bangun.
Gaji. Iya, gaji nggak sih? Kesiangan. Ngomongnya kesiangan kok nggak ada nih. Ternyata gue tanya dong sama Koster, ada Pak, ada. Silakan nanti ada kok. Bentar lagi nyampe. Tiba-tiba Kosternya mau pulang. Ya, lu ditinggal. Gue ditinggal. Loh. Pak, sebelum pulang Pak, saya pengen tanya. Ini misalnya ada? Ada Pak. Bapak datang 4:30 sekarang. Akhirnya guys, 1 jam kebagian gua di situ. Nah, tapi benar kata Gaby balik bahwa ketika gua ngeliat di gereja Kalimantan itu dan gua pergi ke Gua Maria, karena kan nggak ngapa-ngapain. Nah si ini, parokinya namanya gua lupa, Maria apa gitu, katedralnya. Palangkaraya. Palangkaraya guys. Nah, ternyata gua melihat bahwa Marianya itu dressnya itu adalah baju adat. Wow, gua bilang gila keren sekali ya. So, mau besar kecil mau dimanapun, ternyata gereja Katolik ini dengan kebudayaannya itu juga ada the beauty. Yes. Ada beauty-nya. Keren, bener. Indeed, saya setuju. Ya karena semua gereja atau semua bangunan dibangun tuh dengan hati, dengan pikiran, dengan terus apapun gitu kan. Pasti akan ada baiknya, pasti akan ada beauty-nya gitu. Sendiri ya? Sendiri, masing-masing. Gereja Katolik universal, tapi juga sekaligus menghargai perbedaan lah. Betul. Begitu. Oke. Wow. Terakhir Little Rosary. Ya, Little Rosary. Little Rosary. Ini guys sedikit informasi aja. Little Rosary sering ikut acara di sering buka pameran, ini bisa dibilang gitu. Ya kalau misalnya ada info, boleh banget guys. Pantau terus Instagram ya. Siapa tahu nanti kan ada informasi mau ada ikut di event mana gitu. Nah kalian bisa datang ke situ barangkali mau cari gitu, atau mau ada cara order yang lain. Atau mungkin kalau misalnya kalian ada info bisa buka booth mana, boleh banget guys. Kita poin karena ini masih baru ya guys ya. Jadi selain menyediakan kartu doa, rosario, aku juga menyediakan stickers. Jadi stickers ini itu teman aku yang di Manado yang gambarin. Ya. Gitu. Dia seorang ilustrator. Hai Clara. Hai Clara. Hai Clara. Kamu sangat talented dan itu ya. Ini semua gambarnya tuh dia yang gambarin satu-satu gitu. Satu-satu. Hand drawing. Hah? Gitu. Hand drawing. Gitu. Jadi ya sangat intentional gitu kan. Wow, cantik banget. Gue juga pakai guys. Yay, thank you for the support. Oh. Gitu. Jadi hand drawing ya? Ya, hand drawing dan dia memang ilustrator gitu. Buat mungkin dekorasi Alkitab kalian. Ya, semua lah guys, kalian bisa tempelin. Karena ya dari barang yang sesederhana ini ya teman-teman, ini tuh ada tujuannya gitu. Ada tujuannya dalam artian ini this is actually part of evangelization, tapi yang sangat soft, sangat simple banget gitu kan. Soft spoken. Kita menerima beberapa feedback dari teman-teman yang beli. Dia bilang ya somehow gambar atau stiker-stiker yang sesederhana ini bisa mengingatkan mereka akan God's presence. Kadang ada juga yang bilang bahwa tadinya tuh dia punya visi yang seperti ini guys, kayak setiap kali menerima Ekaristi dia merasa dia tuh membayangkan bagaimana Yesus menenangkan badai. Ketika dia melihat gambar ini dan akhirnya juga punya stikernya, dia merasa kayak wah, kok yang aku visualin ada ya di stiker ini. Jadi dari hal-hal yang sesederhana ini ternyata kita sih sangat bersyukur ya, both saya dan juga Clara, kita bersyukur karena ternyata apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Bisa buat ngerimain juga ya, kayak gue misalnya nih, gue lumayan lagi mendalami belakangan Laudato Si. Terus ada stiker seperti ini. Gue fans beratnya Paus Fransiskus ya kan, jadi waktu dia nggak ada, gue cukup kehilangan sebenarnya. Ya bisa nempel stiker ini dengan dokumen yang lagi gue dalamin ini lumayan terenyuh. Enggak, encouraging ya. Encouraging. Ya guys, ini buat Emmanuel bukan hanya Jakarta ya, seluruh internasional ini ada saudara tertua kita. Biar berusaha. Bless. Jadi bantu support Little Rosary juga guys. Dan nanti bisa kalau lagi ada di pameran mana, di event mana, main-main aja. Betul. Kalau aja Instagramnya Little Rosary. Sama ada. Kalau misalnya demo PO untuk sebenarnya custom, kita ada di Shopee juga Shopee, sih guys. ya, itu Tapi kalau kalian mau
langsung milih apa ya bisa juga sih aman. Nanti bisa cek di di Instagramnya, nanti kita tampilin di sini. Di situ ada link Shopee juga ya. Oke. Bisa lihat Ya. Oke, paling sekian dulu guys buat yang episode kali ini. Seperti biasa ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share YouTube channelnya supaya nanti lebih berkembang lagi channelnya. Komen juga kalau barangkali ada pertanyaan atau mau usul siapa yang mau diundang berikutnya. Dan oke, paling sekian dulu ya guys ya. See you. Bye. Bye.